Did I say the wrong 2 word? Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 3:21. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amen. Amen. Does yours talk about 4 things the word God for the reading, correcting, training? Yeah. I'm going to ask you questions that I don't want you to answer from ideas in your head or what your cousin told you, but what the text you just read says. We get the answers from the Bible, not from crazy ideas floating around our head. Dia mau tanya Bapak Mama, tapi jawabannya harus sesuai dengan apa yang Alkitab tulis di situ yang kita baru baca saja. Itu pertanyaannya akan berasal dari ayat-ayat yang baru kita baca saja. Is that okay with them? Jangan jawab dengan pendapat atau dengan kebudayaan yang di sekitar. Kita jawab sesuai dengan apa yang ditulis yang baru kita baca. Setuju ya? Oke. Okay. I ask again. I want to participate. Setuju? Setuju. More people. Setuju? There we go. Oke. Terima kasih. First question. Pertanyaan pertama yang dia mau kasih. How much of the scripture is breathed by God according to the text? Sesuai dengan ayat 16 itu, apakah separuh tulisan yang diilhamkan atau berapa banyak tulisan yang diilhamkan oleh Allah sesuai dengan ayat 16 bilang di situ. Separuh berapa banyak di situ? Separuh, sebagian atau apa? All. Does everyone see that? Bisa tidak lihat di ayat 16? Bisa lihat sesuai dengan Alkitab bilang apa? Segala ya? Amen. Segala. Every word in this book came from God's mouth. And the pen, this came from the pen of the Apostle Paul. The personality and mind of the Apostle Paul at the exact same time, by inspiration miracle, it was God's word through Paul. Bapak Mama 2 Timotius 3 ayat 16 di situ dikatakan bilang segala tulisan firman ini ya, ini ditulis oleh Rasul Paulus tapi dalam waktu yang sama diilhamkan oleh Allah. Dibilang segala tulisan yang ada di dalam Alkitab ini diilhamkan oleh Allah sendiri. This verse tells us that God did not write the Bible because he was bored and didn't know what to do with his time. Jadi Alkitab menulis kepada kita bahwa Tuhan itu bilang, oh dia lagi waktunya bosan, makanya dia menulis Alkitab. Tidak. So this verse from God gives us 4 reasons God gives us the Bible. I want them to tell me from the text what the words of the Bible say. Okay? Sesuai dengan ayat 16 itu tujuan segala tulisan ini diilhamkan oleh Allah itu tujuannya apa? Sesuai dengan ayat 16. Tujuannya apa? Ya, apalagi? Okay. 4 things. Ada 4 hal di situ ayat 16 tulis. In my country, Di dalam negara saya, in the churches we have good things and we have problems like everywhere di else. dalam gereja itu ada hal yang baik dan juga terjadi hal yang buruk. Itu terjadi di gereja di seluruh dunia dimanapun mereka berada, gereja-gereja itu. Many people in my country go to church. They have a pastor who's funny and smart and just makes them feel good, like watching a good movie almost. Banyak orang yang pergi ke gereja itu dengan motivasi yang berbeda. Ada yang pergi ke gereja itu karena mereka mau dihibur di gereja. Mereka mau lihat Pak Pendetanya buat lucu, supaya mereka tertawa di gereja dan lain sebagainya. Setiap orang pergi ke gereja banyak dengan motivasi yang berbeda-beda. My pastor in my church is super smart academic theologian at the best university in the world. Gereja di mana kami berada itu pendetanya sangat pintar. Maksudnya dia berasal dari satu universitas terbaik di dunia. Dia sangat terdidik. Humble man, but super well known,
highly educated. He knows the Bible back and forth in the original language. Dia sangat rendah hati, tapi dia juga orang yang maksudnya mengenal Alkitab atau mengetahui Alkitab ini dengan sangat baik dari Kejadian sampai Wahyu dalam bahasa asli, dalam bahasa Ibrani dan juga Yunani. Dia mempelajari dua bahasa tersebut. But some people go to my church, they just want to get smarter about God, be smarter about the Bible, but they don't want to follow God. Beberapa orang yang pergi ke gereja kita itu mereka hanya mau pintar di dalam pengetahuan mereka tentang Alkitab. Mereka hanya mau isi otak mereka, tapi tidak mau melakukan, mengaplikasikan firman itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. They want to be religious. Mereka hanya mau jadi orang yang kelihatannya beragama saja. So in those four things, dari 4 hal yang tadi dikatakan di ayat yang ke-16, one is teaching people. That's one purpose of God's Bible. salah satu fungsi dari firman ini yaitu dari Alkitab, yaitu yang pertama adalah mengajar. And those of us who teach the Bible, whether to children in Sunday school or to a church, have a serious responsibility before God. Mengajar itu bukan hanya kepada orang yang dewasa, tapi juga kepada anak kecil. Orang yang punya tanggung jawab untuk mengajar ini, dia punya tanggung jawab yang benar-benar di hadapan Allah. Dia punya tanggung jawab yang bukan kecil, tanggung jawab besar di hadapan Allah. This letter is written to Timothy to teach Christians. Kitab Timotius ini ditulis kepada murid daripada Paulus bernama Timotius untuk mengajar kepada orang-orang percaya. The next two things God tells us is the Bible's for is rebuking and correcting. Setelah dari mengajar situ, kita temui di ayat 16 untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Itu tujuan daripada firman Tuhan atau Alkitab. Question. Pertanyaan. Why would God want to rebuke or correct Christians? Kenapa Tuhan mau menyatakan kesalahan dan juga memperbaiki kelakuan daripada orang Kristen? Mengapa? Masuk surga. He's going to heaven. To go to heaven, okay. Keep another one. Ada lagi. Kenapa Tuhan mau menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan? Alasannya apa? Mengerti kebenaran Tuhan. To understand about the word of God. Okay, keep going. Ada lagi yang You can lain? teach to do that. You don't need to rebuke or correct in a sense. Teaching helps them understand the Word of God. Mengajar itu bagus untuk mengerti firman Tuhan, tapi kan kadang orang lupa untuk menyatakan kesalahan dan juga memperbaiki kelakuan. Let me ask it a different way. Saya mau tanya dengan cara yang berbeda, dengan jalan yang berbeda. There's a little anak-anak over there. Ada anak kecil di situ ya, How anak-anak. old is he? Like Kita tanya umur berapa adiknya? the boy? Adiknya anaknya umur berapa? 2 years old. 2. The other kid, he's big. He's big for 2. Dua-dua umur 2 tahun ya. Is he 2? One is 4 years old. Okay, 4. Let's talk about the 4-year-old, the big boy. Mari kita bicara tentang anak yang umur 4 tahun. Do you ever have to, I'm asking mom and dad, Orang tuanya yang dia mau tanya kepada bapak mama yang punya anak umur 4 tahun. as a nice little boy, does he do things that you need to say, no, don't do that again, that could hurt you? Do they have to correct him in parenting? Jadi di dalam kehidupan berkeluarga waktu dia tumbuh besar, bapak mama ajar dia tidak untuk melakukan sesuatu yang tidak harus dia lakukan. Misalnya jangan main api begitu. Bapak mama ajar dia untuk jangan sentuh api atau tidak? Mengajar, ya, they teach. Good. If we don't teach, it's terrible for our children. We need to be correct. God rebukes and corrects us because we need it. We have wrong ideas. He wants the Word of God to rebuke us, say, Mike, you got it wrong, and correct us so we can get it right. Misalnya itu anak kalau pegang api, sebagai orang tua yang baik kita harus bilang anak itu salah. Maksudnya tegur dia, ajar dia. Sama dengan halnya firman Tuhan atau dalam kejadian kita sehari-hari yang punya anak, pasti anak kita buat kesalahan, kita tegur dia, kita nasihati dia. Sama dengan firman Tuhan.
Firman Tuhan ini tujuan bukan hanya mengajar. Kita bisa mengajar juga, tidak harus firman Tuhan. Tapi jarang kita mau menyatakan, oh kamu salah, kamu benar, kita perbaiki kelakuan. Firman ini tujuannya, Alkitab dikasih ke kita, tujuannya bukan hanya mengajar, tidak hanya stop di situ, tapi juga untuk menyatakan bahwa kita ini orang salah, dan juga untuk memperbaiki kelakuan kita di dalam hidup ini. Question. Does Pertanyaan, that make sense to my brothers and sisters that that's why God would do that? sudah lebih mengerti ayat 16 tujuan daripada firman Tuhan, lebih mengerti? Yes. Amen. So God doesn't rebuke and correct us because He hates us, it's because He loves us. Seperti orang tua, kalau dia larang anaknya pegang api, bukan karena orang tua itu jahat kepada anaknya, tapi karena dia begitu sayang kepada kita. Sama dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan menyatakan kita punya salah, memperbaiki kita punya kesalahan, memperbaiki kita punya kelakuan, bukan karena Tuhan jahat sama kita, karena itu keluar dari kasih-Nya yang besar buat kita. In verse 16, does it say training in righteousness? Is that